nganggo iki. Apa? Wah, Febri. Minggu ngarep ya, Le. Wah, ngomong kan saya penting kan live-nya. Sertakan untuk kualitas. Nah, live oke.
Semangat pagi. Semangat pagi. NASA. Plus buat Anda semua. Ya, Bapak Ibu, sudah sekian tahun tidak pernah berjumpa pandemi. Pertama kali yang saya adakan daring. Ini saya adakan banyak yang pertama untuk adakan dari video. Kangen dengan saya tidak perlu cukup style video. Ya. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi yang mungkin materi lama, tetapi harus dipertajam lagi, perdalam lagi, sehingga Anda itu melakukannya ya, itu dengan mudah, simple, sederhana, mudah ditiru. Karena nyawanya bisnis MLM itu apa toh? Kalau jangan sulit-sulit. Kalau terlalu sulit nanti susah ditiru. Akhirnya dolan malah nggak jalan, ya kan? Oh niru, mumet sirahe. Wah, nggak bisa ini terlalu berat. Terlalu berat itu macam-macam. Materinya berat, ya, mungkin cara membawakannya juga susah ditiru dan seterusnya. Dan juga ilmu yang disampaikan juga susah dilakukan. Dan seringkali kita itu banyak diberikan ilmu, tetapi kok ya belum sukses. Kenapa? Kebanyakan ilmu, ya, mengerti, tapi tidak pernah praktek karena bingung mana yang mau kita lakukan. Betul enggak? Mau ikut pendidikannya komplit, tapi kok nggak berhasil-berhasil karena dia mau mulai bingung. Akhirnya malah tidak melakukan apapun. Ya. Seperti kita dalam bela diri ya, menguasai banyak jurus, biasanya malah kalah dengan orang yang hanya menguasai satu jurus, tapi dia melakukan setiap hari, melatihnya setiap hari. Sehingga kecepatannya, akurasinya lebih dahsyat, karena dia fokus. Dan dia lakukan. Itu lebih berhasil, dan biasanya jadi juara. Daripada menguasai banyak ilmu jurusnya, tapi tidak pernah melatihnya, sekali pukul KO, yang penting kan meng-KO-nya kalau itu, ya kan? Nah, kita itu yang penting melakukan dan hasilnya. Kan gitu. Ya, nah, malam ini saya ingin berikan jurus yang paling sederhana di bisnis. Tapi sejatinya itu nyawanya, substansinya. Sehingga cara saya ini mudah, sangat mudah ditiru. Sangat simpel. Tidak perlu pendidikan yang terlalu banyak. Ya. Kita akan evaluasi cara-cara yang mau ini. Kira-kira dana apa Anda, menekan operasional apa Anda? Sudah di dana, hanya rendah. Pak perlu sampai numpak pesawat terbang sampai kemana-mana nginep hotel atau bonusnya lagi 100.000, hotelnya sudah 1 juta. Rumah dijual belum sukses kalau begitu ya. Nah, saya tidak mau itu terjadi ya. Jadi tidak perlu ilmu terlalu tinggi, tapi mudah dilakukan, tidak butuh operasional yang tinggi, gitu. Karena gampang, mudah, simple, banyak bisa ditiru dan terduplikasi dengan baik. Omset. Dan omsetnya stabil, kan itu yang di kita sarah-sarahnya harus jelas dulu. Oke ya, baik. Ini belum mulai loh nih, baru pemanasan. Ya, sebelum saya mulai pada pokok intinya, saya mau bertanya kepada teman-teman. Dinasa atau tidak dinasa, Anda setiap hari punya kebutuhan yang harus Anda penuhi dan itu membutuhkan budget, membutuhkan biaya. Betul apa enggak? Dinasa maupun tidak dinasa, Anda pasti punya kebutuhan yang setiap hari, atau mungkin setiap bulan harus Anda anggarkan dari gaji Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda. Ada enggak? Pasti ada. Enggak mungkin tidak. Makanya orang bekerja cari duit, orang bisa cari duit untuk memenuhi kebutuhannya. Betul enggak? Ini saja cara mudah menjalankan bisnis NASA. Ya. Artinya mudah berarti tidak sulit. Kalau saya nanti ngajarkannya terlalu sulit, silahkan protes. Ya, toh. Dulunya kok nggak sesuai Pak Ardi. Setelah saya dengar kok sulit sekali itu. Ya. Tapi ini simpel, benar-benar cara mudah, cara gampang mudah ditiru. Maka judul temanya adalah cara mudah menjalankan bisnis, tapi memungkinkan Anda dapat passive income yang besar.
materi malam ini nih. Ya. Oke, jadi seperti tadi saya tanya, setiap orang pasti mempunyai kebutuhan, baik di NASA maupun tidak di NASA, setiap bulan pasti mengeluarkan duit, mengeluarkan budget memenuhi kebutuhannya. Sepakat ya? Nah, kalau yang mau protes silahkan. Saya yakin tidak ada yang protes karena pasti seperti itu. Ya. Nah, setiap orang kebutuhannya itu mulai dari kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu artinya pokok. Suka enggak suka harus ada. Nah, sampai enggak ada, mati dia. Nah, kebutuhan pokok itu apa? Pangan baru sandang. Pertama makan dulu. Mbok enggak pakai baju pun kalau jam makan masih hidup. Kan begitu, makanya pangan saya dulukan ya toh. Nah, baru sandang. Ya. Biasanya orang nyebut sandang pangan, keliru. Pangan sandang yang benar. Kebutuhan pokok makan itu pasti ada, betul enggak? Ya beras ya. Pokoknya kebutuhan kita makan lah dengan pernik-perniknya. Ada kecap, ada garam, ada minyak goreng, segala macam. Ya. Kebutuhan sehari-hari yang pokok yang kita butuh. Setelah pangan baru pakaian. Kita kan butuh perlindungan tidak dan seterusnya ya. Nah, ini kebutuhan pokok. Kemudian ada kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ya kebutuhan rumah tangga. Ya, lantai perlu pel ya toh, sabun cuci piring, toh. Parfum itu saya termasukkan sekunder karena tanpa parfum Anda masih bisa hidup ya toh. Parfum, semir sepatu, body care dan home care itu kebutuhan sekunder. Kalau enggak ada ini ya bingung juga. Kalau sudah pangan dan papan sudah oke, sandang dan pangan sudah oke, yang kedua ini pasti akan dipilih pilihan berikutnya. Ya, benar enggak? Apa mau Anda makan tanpa dicuci tiap hari? Habis makan besok dipakai lagi, besok dipakai lagi, kan enggak? Nah, betul kan? Nah, apa mau sepatu Anda bergubuk terus ya, kan enggak disemir atau apa? Lantai Anda baunya pengu, enggak pernah dipakai apa deterjen dan seterusnya. Nah, ini kan kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan sekunder. Nah, ada kebutuhan tersier yang sebenarnya tidak terlalu Anda butuhkan, tapi ketika Anda mempunyai dana yang cukup, finansial yang cukup, penghasilan yang tinggi, ini pasti akan terpenuhi. Apa itu? Ya, antara lain adalah hobi. Ya lucu kalau Anda makan aja enggak bisa, ya toh? Hobinya nonton film ya. Piye, anak bojo kaliren nonton film ini kan otaknya enggak dipakai nih, ya toh? Nah, ini kan makanya kebutuhan tersier. Hobi, mancing, main musik, atau main bola, basket, macam-macam terserah. Itu kebutuhan tersier. Termasuk wisata, itu kebutuhan tersier. Orang kalau nggak sisa, ya nggak akan wisata. Dan wisata pun pilihannya banyak. Kalau duitnya cekak ya paling Paris, Parangtritis, gitu. Atau ke Korea, Korea, ya toh? Atau ke mana itu yang daerah Magelang naik itu, yang baru populer ke sana, Van Java itu loh, apa? Nepal Van Java, wow, mau kemana? Ke Nepal, Van Java, Kaliangkrik, Magelang. View-nya dahsyat, ya. Tapi kalau orang yang punya duit beneran ya ke Paris betulan, ke Paris, ke Amsterdam, mau ke Roma, mau sekarang yang baru ke Dubai, ya toh? Atau naik balon udara ke Turki, ya toh? Maka ini hadiahnya NASA kan ke Turki kan, karena bisa naik balon udara di sana. Kali naik 5 juta per orang. Turah uangnya kan enggak mungkin gitu. Terima beli nasi gitu. Ya, fashion itu juga termasuk kebutuhan tersier. Kalau sudah bicara fashion itu sampai sepatu, celana, baju harus warna. Cat rambutnya sama. Itu udah kebutuhan tersier. Enggak mungkin orang mikir itu masih kaliren, enggak mungkin. Ini tingkat-tingkat kebutuhan tuh ada. Nah, kebutuhan ini pasti dibudgetkan setiap orang sesuai dengan keadaan ekonomi. Ya, paling dasar tuh ya pangan dan sandang. Paling dasar itu. Nah, pertanyaannya, di mana Anda memenuhi kebutuhan Anda, terutama kebutuhan primer dan sekunder, kemana? Anda memenuhi kebutuhannya, belinya kemana? Ke warung, benar enggak?
warung, ke pasar, ke minimarket, ke supermarket, ke toko online, termasuk marketplace itu ya toko online ya yang baru keren. Tapi kalau namanya toko online tidak. Betul enggak? Anda memiliki kebuatannya lewat sini. Dan sekarang arahnya ke toko online semua ini. Betul. Saya beli bibit sekarang lewat toko online. Tahu-tahu dari toko bibit dari Jepang. Wah, saya udah Tokopedia nggak harus cari kemana-mana. Terus udah di rumah sambil tiduran, bibitnya datang sudah. Ini kebutuhan apapun sekarang dipenuhi lewat sini. Ya. Tapi kalau di perjalanan kadang-kala minimarket, setiap tol atau ke jalan bermarket. Permarket sekarang motivasinya bukan belanja kadang-kala, belanja ke mall itu. Akhirnya ya jalan-jalan sambil belanja. Ya kan? Dulu kan belanja sambil jalan-jalan, sekarang kebalik. Karena kalau sudah kebutuhan belanja orang yang ini ke marketplace atau toko mau beli apapun lah sudah. Ya, beli apapun. Benar ya? Pertanyaan berikutnya. Kalau Anda memenuhi kebutuhannya dan membeli di tempat ini, Anda itu sebetulnya hanya mendapatkan manfaat produk, tetapi tidak mendapatkan manfaat bisnis atau ekonominya. Betul enggak? Anda kan cuma merasakan manfaat produknya, tapi komersialnya bablas. Sama sekali tidak dapat. Betul enggak? Ya, yang untung ya ini semua tadi. Ini semua yang untung. Ya. Anda hanya merasakan manfaat produknya, tetapi tidak mendapatkan manfaat komersialnya, tidak mendapatkan manfaat ekonominya. Padahal idealnya Anda harus mendapatkannya. Kalau idealnya tuh Anda punya tokonya, beli di tokonya sendiri, ya toh, dapat manfaat produknya, dapat manfaat ekonominya, orang lain belanja di toko Anda, wah tak komplit, ya toh. Manfaat ekonomi dapat, manfaat produknya pasif income dapat. Idealnya kan begitu. Nah, jadi yang Anda dapatkan hanya manfaat produk, tapi manfaat komersialnya Anda tidak mendapatkan. Betul apa betul, Bapak Ibu? Setuju ya? Tuh, pelan-pelan ya. Pokoknya mindset Anda mau saya bangun pelan-pelan ya. Biar menyadari kadang-kala kita kan tidak sadar itu. Wah, belanja sampai 1 juta, 2 juta. Enggak sadar dia itu kehilangan 200.000 untuk memberikan keuntungan pada orang lain. Padahal kalau dia belanja di tempatnya sendiri, nge-save 200.000. Luar biasa. Kalau ada orang belanja tempat Anda, ya tambah lagi. Nah, maka idealnya kalau begitu supaya mendapatkan manfaat produk dan manfaat ekonominya, Anda harus punya minimarket. Betul nggak? Perlu supermarket, punya toko online, punya marketplace yang tersebar di seluruh itu. Idealnya kan begitu. Ya. Tetapi ya toh, mau enggak kira-kira punya ini? Mau kan? Seperti Indomaret, Alfamart bisa besar banget kenapa? Karena faktor kalinya banyak. Cabangnya di mana-mana. Betul enggak? Ya. Yang membuat besar itu karena faktor kali. Ilmunya Tom Dasemaringan selalu mengatakan begitu. Kalau mau kaya, ya salah satu yang utama adalah faktor kali. Indomaret, Alfamart bisa gede banget karena namanya faktor kali, yaitu cabangnya di mana-mana, omset dan profitnya unlimited. Bahkan sistemnya sudah waralaba franchise. Banyak perusahaan franchise ya. Franchiser itu yang memberi waralaba, yang membeli itu namanya franchise. Kalau franchiser itu yang mempunyai hak paten. Nah, tapi kendalanya banyak banget untuk Anda mendapatkan itu. Betul? Kendalanya macam-macam. Pertama kendalanya adalah Anda belum punya pengetahuan, pengalaman memiliki dan mengelola minimarket dan toko online. Apalagi gaptek, gak pusing itu. Karena membuat toko online itu gampang, tapi biar laris ini yang tidak mudah. Itu ada ilmu SEO, ada ilmu branding, ada ilmu marketing, harus numpuk di situ semua.
Toko online gampang bikinnya, tapi untuk bikin laris ilmu tersendiri, orang bisa. Apalagi kalau Anda punya minimarket, hipermarket dan sebagainya. Ini lebih sulit lagi. Ya, Anda kalau belum punya pengalaman bisa salah arah, bahkan bisa tertipu. Bisnis kalau tidak menguasai ilmunya, bisa salah arah dan bisa tertipu. Nah, bahayanya, ya, karena modalnya sangat besar ini, modal itu berbanding lurus dengan resiko. Semakin besar modal kita, semakin tinggi resikonya, betul nggak? Dan resiko itu makin luar biasa ketika duitnya dari berhutang. Ini lebih parah ini. Ya. Apakah tidak boleh hutang? Oh, boleh. Tapi yang namanya hutang itu ada persyaratannya. Jangan pernah hutang ketika Anda memulai sebuah bisnis. Berbahaya. Hutangnya itu hanya diperbolehkan kalau bisnis Anda sudah running, tapi memerlukan modal untuk mempercepat. Itu baru Anda hutang. Ilmunya. Kebanyakan orang memulai bisnis dengan hutang, padahal dia belum tahu bisnis ini sebenarnya. Ketika bisnisnya hancur, utangnya numpuk, hartanya habis, bahkan minus, wah, koloran bener ini. Koloran kalau nggak punya utang nggak apa-apa, masih koloran dikejar-kejar debt collector. Wah, ini sengsara betul nih hidupnya. Betul lah, betul. Maka berutang itu syaratnya, ya, syaratnya bisnis Anda sudah running, tapi memerlukan capital untuk mempercepat, silakan hutang. Tapi kalau baru mulai bisnis kok hutang, keliru, itu ilmunya. Resiko, ini keren, wajib hutang kalau ini. Ya. Buka cabang kok laris lagi, untuk buka cabang berikutnya butuh modal, silakan Anda hutang. Terukur, ya, ilmu hutang nanti ada tersendiri, kita bahas di home sharing berikut. Nah, nanti nggak selesai cuma ngomong utang ya toh. Ya, baik. Nah, modal itu untuk apa kalau Anda mendirikan minimarket, supermarket? Ya, banyak. Yang pertama gedung. Ya, gedung itu mau sewa atau beli, kalau sudah sewa ya lebih kecil modalnya. Tapi kalau beli, wah lebih gede. Peralatan, etalase, komputer, dan sebagainya ya. Dan apalagi modal berikutnya stok produk, gaji, karyawan, listrik, dan sebagainya untuk operasional. Ya. Nah, ini modalnya. Modal yang diperlukan bisa ratusan juta, bahkan miliaran rupiah. Benar enggak? Anda bikin minimarket, bikin supermarket, apalagi hipermarket, modalnya jelas ratusan juta, bahkan miliaran. Pertanyaannya, apakah Anda sanggup? Dedit ora doan gitu loh. Punya uang enggak? Kan ambiar toh kalau belum suruh bikin minimarket itu kan ambiar, buka warung aja pening, apalagi minimarket, apalagi supermarket ya toh. Dah, hanya sedikit orang yang mampu. Nah, mungkin 1% pun tidak ada. Mungkin 0,01% ya, yang punya kemampuan untuk punya bisnis yang butuh modal besar ini. Betul apa betul? Tidak semua orang punya kesempatan. Ya, kalaupun punya pun belum tentu Anda berhasil, resiko tinggi. Kalau mereka yang kaya raya, nggak berhasil kayak uang parkir. Nah, kalau Anda nggak berhasil, sertifikat keluarga lewat, Anda cekcok dengan keluarga, disebrat gitu. Nah, Bapak Ibu, kabar berita bagusnya. Peluang untuk mempunyai minimarket, supermarket, hipermarket, toko online, marketplace, dan seterusnya, malam ini depan mata Anda. Kabar bagusnya ada di depan mata Anda, dan kabar bagusnya modalnya cuma 200.000. Modalnya hanya 200.000. Ya. Di NASA hanya dengan modal 200.000 rupiah, Anda sudah bisa memiliki sebuah minimarket, bahkan hipermarket yang tersistem, yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan seluruh. Siapa Ardi? Nah, logikanya nanti saya ajak. Selama ini kita tidak menyadari, kadang minder, bahwa, woi, saya marketing.
Nah, malu mau ngomong MLM aja malu itu. Bisa mau marketing lah. Marketing apa? Ya marketing jualan produk. Mau ngomong MLM malu, betul? Mau ngomong network marketing malu. Takut orangnya trauma, terus lari menjauhi kita. Man mau merospek aku ini ya toh. Jangan deket-deket orang kayak gini nih, mau merospek ini. Ya, kita nggak pede, kita minder duluan. Betul enggak? Padahal sejatinya, kalau kita pikirkan betul, kita renungkan betul, sesungguhnya kita itu mempunyai minimarket, supermarket yang tersistem dan tersebar di seluruh Indonesia dan di seluruh, dan kabar beritanya bagus, modalnya 200. Gue tuh gendeng saja nggak cukup itu kalau bikin market. Pintunya aja nggak dapet itu. Pintu mau masuk itu supermarket itu udah boleh 200.000 itu. Ongkos pasang aja nggak cukup itu. Betul enggak? Tapi di sini Anda mempunyai peluang itu. Kenapa? Ya, ya sudah Anda pelajari toh. Kalau konvensional keuntungan untuk siapa? Keuntungannya untuk para marketing itu, marketplace, minimarket, supermarket sampai biaya iklannya di situ. Tapi di network marketing MLM, keuntungannya dibagikan untuk kita semua. Kan begitu. Selama ini kan sudah kita tahu itu. Cuman kadang-kala hanya sekedar tahu, tapi tidak pernah menusuk sampai dulu. Iya ya, luar biasa. Betul enggak? Itu bedanya. Ya. Jadi dengan modal 200.000 itu, kita sudah punya supermarket, minimarket, bahkan marketplace, toko online yang tersebar di seluruh. Kalau downline pada buka toko online, Anda juga menikmati. Artinya itu toko online Anda tersebar dimanapun ya. Kadang-kala saya tuh kalau pas ke mana, atau ke daerah terpencil, kok ada plakat marketku ini. Kalau belum minimarket ya ini warungku lah minimal. Oh yuk buka warung loh di kampung ini lah. Ada yang jual nasa. Online nih. Betul apa betul? Logikanya kan begitu. Ya. Tersistem ini memungkinkan Anda melakukan faktor kali. Kalau nggak ada sistemnya, susah Anda melakukan faktor kali. Justru karena tersistem ini, maka ada faktor kali yang unlimited. Kemanapun, dimanapun, di Indonesia maupun di luar negeri. Yaitu membuka cabang di mana-mana di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh. Karena adanya apa? Sistem ini. Anda adalah franchisor. Ya toh? Dengan gabung, Anda punya hak menjual. Jual ke orang lain franchise. Tapi Anda sekaligus juga franchise. Karena Anda juga berdagang di situ. Ngedoli kok Yan, menjual ke orang lain toh. Tapi sekaligus Anda juga customer di bisnis Anda. Top toh. Tiga-tiganya Anda dapatkan franchiser, franchise, dan customer. Jadi satu dalam diri. Hebatnya bisnis marketing. Lalu permenungan panjang ini, Pak. Saya sampaikan ke Anda ya. Nggak bisa tidur loh saya setelah tahu gini nih. Ternyata peluangnya luar biasa. Benar-benar luar biasa. Ya. Kartu anggota dengan nomor anggota dan password itu adalah hak Anda sebagai franchiser sekaligus franchise. Jadi nomor anggota Anda, kartu member boleh lupa, tapi nomornya jangan lupa. Lebih parah ini kalau dua-duanya lupa. Gitu. Mau belanja, nomor anggotanya berapa? Lupa ya? Di bawah kartu anggotanya? Enggak. Mau daftar, lah ini yang nyponsori siapa? Ya saya, nomor anggotanya lupa. Kartu anggota di bawah enggak? Enggak. Nah, selesai. Ya toh? Jadi ini kartu anggota dengan nomor anggota Anda itu adalah hak Anda sebagai franchiser sekaligus franchise. Anda bisa membuka cabang sekaligus punya tokonya. Di mana-mana. Kalau ada yang beli di cabang Anda dapat. Meskipun tak kasih rupiah ya. Nah, Starter itu adalah sarana bagi yang berminat sebagai franchiser dan franchise. Belum tahu ada? Yang belum tahu, nah ini Starter Kit 100.000. Nih. Nah, itu adalah
sarana bagi yang berminat sebagai franchisor dan franchise terkandung di dalamnya form pendaftaran, katalog produk, daftar harga, ADART dalam menjalankan bisnis ini, yaitu kode etik, role-nya seperti apa, lengkap di situ. Oke, paham ya? Oke, kita lanjut. Sistem bisnisnya canggih. Algoritma bisnis NASA sudah dibuat dan diatur oleh perusahaan NASA meliputi tata cara, aturan main, kode etik, sampai sistem pembonusan, sistem kedistributorannya, semua sudah disusun oleh perusahaan. Softwarenya ada. Anda tidak perlu mumet-mumet jadi programmer. Anda tidak perlu mumet-mumet ngeluarin duit untuk merekrut programmer untuk memprogram bisnis Anda. Tidak perlu. Semua sudah disediakan oleh perusahaan NASA. Betul apa betul? Apakah yang sudah di NASA Anda mikir program? Tidak toh? Tidak pernah kan? Apakah terus Anda nyusun tata kepegawaian NASA? Tidak kan? Nanti masuk sekian jam, gajinya sekian. Tidak toh? Aturan main semua kode etik sudah disusun sedemikian luar biasa. Bahkan algoritma bisnisnya sudah dalam bentuk software. Marketing plan itu sudah ada softwarenya, ada programmernya di balik itu, betul. Tidak akan keliru, fair. Ya, itu ada softwarenya, ada programmernya. Dan nggak perlu pusing-pusing. Program. Harus belajar bahasa coding dan sebagainya. Nggak perlu. Tugasnya orang yang punya kapasitas. Kita memperkerjakan aja. Banyak orang hebat, tapi mentalnya pekerja. Ya sudah, kita penuhi saja keinginan mereka. Kita mentalnya pengusaha saja. Ya, siap toh? Siap. Tepuk tangan dulu buat Anda semua. Ya. Segala perizinan pengadaan produk sudah diurus perusahaan, betul lah betul. Anda tahu nggak? Produsen pabrik satu saja, enggak usah ngomong banyak-banyak. Bicara pasca gigi NASA ini, mumet perizinannya. Betul enggak? Bikin pabrik itu Bapak Ibu, izin mendirikan bangunan, itu syaratnya macam-macam. Harus ada desain gedungnya. Kemudian tata ruangnya harus memenuhi stasinya. Kemudian bentuk-bentuknya, sudut-sudutnya, semua diatur. Belum AMDAL, lingkungan, dampak lingkungan. Pertimbangan teknis, mulai lalu lintas, emisi, dan saya pernah mencoba mendirikan pabrik, mumetnya setengah mati. Dan Anda tidak perlu mumet, yang penting barangnya ada, tinggal dijual. Betul enggak? Itu semua urusan perusahaan NASA. Anda enggak usah pusing-pusing. Sederhananya kan seperti itu. Bisnis ini menjadi luar biasa hebat dan sederhana karena Anda tidak perlu mikir. Anda cukup melakukan hal-hal simpel tapi menghasilkan dan menjadi kaya. Ya. Manajemen sudah tanggung jawab perusahaan. Anda tidak ribet ngurusi karyawan. Ya. Yang namanya ngurusi karyawan itu bikin botak loh. Maka Pak Hana itu agak rambutnya. Karena yang diurus Pak Hana, direktur kita itu ya karyawan, ya distributor beling-beling kan banyak ya, flyer dan sebagainya. Nah, saya sampaikan, ngurus satu harus gaji. Kedua nanti kalau ada yang sakit, ada yang sunatan, ada yang nikah, mosok direktur nggak hadir ya. Kalau konflik antar departemen, ada yang semangat tapi ada yang toksik, ngompori teman-temannya, mudi-mudi, nggak usah masuk. Kita kelirukan saja cara kerja kita. Botak rambutnya ngurus itu. Anda nggak perlu pusing-pusing soal karyawan. Benar apa benar? Itu sudah tanggung jawab perusahaan NASA. Oke? Sistem bisnis NASA itu sudah canggih dan sederhana buat Anda tidak perlu hanya perizinan. Waduh, di Indonesia. Ya nyatanya memang lama, kadang setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun belum kelar. Saya tidak tahu penyebabnya lah, dan itu rahasia umum Anda tahu sendiri, saya nggak mau. Pada tahu-tahu ditangkap polisi.
Penghasilan yang didapatkan kalau semua bisnis yang total system sudah jalan, baik minimarket, supermarket tadi, bentuknya passive income. Bukan active income, tapi sudah passive income karena sudah berjalan running begitu saja, menghasilkan omset, menghasilkan profit, ya, dan Anda menikmati hasilnya. Passive income. Anda main golf, rekeningnya nambah. Anda mancing, rekening tetap tambah. Itu yang namanya passive income. The real passive income di situ. Ya. Dan saya sudah menikmati itu sampai bulan ke Paris gitu ya, tetap rekening saya transfer tuh nih. Alhamdulillah, matur nuwun, nah, gitu loh. Nah, faktanya seperti itu. Kalau sudah punya passive income, ya kan? Apalagi kita punya aset, ya toh. Dulu belinya 100 juta, 2 tahun kok jadi 200. Itu kan itu juga passive income kita. Aset yang bertumbuh itu passive income, Bapak Ibu. Nanti masalah properti kita bahas sendiri. Oke? Nah, syaratnya harus crown diamond. Penghasilan 50 juta. Ya, pokoknya sudah punya penghasilan bisa nyisihkan baru. Kemarin kan di National Convention brand toh, ada insentif tambahan dan tidak cash, tidak nyicil. Begitu Anda qualified, ini mobilnya. Detek. Nah, kurang lebih 9% BV untuk itu aja. Saya punya ide brilian tadi pagi saya usulkan ke perusahaan. Kalau diterima, dan kabeh bonus kabeh. Ya, nanti formal kita diskusi. Ya, Pak Gun sampai gede-gede. Dasar tenan Pak Adi. Terobosan baru belum ada di dunia ini. Ya saya kadang-kadang kalau malam-malam nggak bisa tidur, kadang memikirkan itu, ting, itu kalau nggak segera dicatat, repot. Makanya segera saya catat, segera saya rekam. Handphone itu banyak, saya setiap punya ide, mesti tak rekam. Ngomong dewe. Kadang istri saya jam 1 malam, woi Pak, kok nggak ada apa-apa, ngomong sendiri. Anak nulis kesuwen atau langsung kirim nang WA, WA-ne dewe, handphone kan 2, ke nomor 1-nya ngerekam ide saya tadi. Wes. Jadi sekarang itu Pak saya punya banyak banget ide yang terdokumentasi dalam bentuk rekaman. Bisnis apapun yang terlintas, masuk di situ semua. Ya oke, kita lanjutkan. Nah, rumus kaya, Bapak Ibu, Mas itu paling seneng kalau ini. Kaya itu sedikit, kalikan sering, kalikan volumenya besar, dan bayarnya cash, bukan utang. Yes, kalau ini muncul, 4 ini, Anda akan kaya. Daripada banyak, jarang sekali, belum tentu setahun pisan, volumenya kecil, memang anunya besar keuntungannya. Utang. Aremu, bisnis kayak gitu, ya, hancur itu. Maka rumus kaya itu sedikit, kalikan sering, kalikan volume, kalikan cash. Nah, sedikit itu berbagi keuntungan dengan sesama franchiser, sesama. Sering itu setiap saat ada omset dan ada keuntungannya. Nah, volume ini omset yang sangat besar. Kemudian, cash bukan konsignasi atau hutang atau diutang. Kan banyak orang bisnis itu mana-mana, ternyata cuma dititip-titip, waktunya bayar, pada nggak bayar ya klenger. Udah langsung gulung tikar, duit ngutang lagi ya selesai. Yang diutangi hore-hore, yang ngutangi semaput. Nah, itu banyak kejadian seperti itu. Ya, dan resikonya dengan orang-orang tidak, banyak orang bisnis hancur gara-gara partnernya tidak jujur. Banyak. Banyak, teman saya banyak, yang saudara saya juga ada. Anda punya produk bagus, craft misalnya, sen 100 ya bayar. Sen 150 bayar kayak. Cari, order 5.000, 10.000 pieces, kirim dulu ya. Uangnya nanti begitu dikirim, goodbye my love. Nah, kalau ekspor apa nggak pusing itu? Apa Anda mau komplain ke Kanada? Mau komplain ke Amerika Latin sana? Pingsan Anda, wes langsung gulung tikar, utangnya sak erat-erat, keluarga, wes langsung tali gantek.
Banyak seperti itu, betul apa betul? Makanya muskaya itu sedikit kali sering, kalikan volume, kalikan kas, tidak boleh diutang, tidak ada konsinyasi. Baru Anda kaya. Sedikit tidak apa-apa. Wah, kalau ada orang beli pasta gigi NASA, aku dapatnya cuma 100 perak. Oh, tidak apa-apa 100 perak. Tapi tiap hari ada yang beli, gitu. Omsetnya 2 miliar. Gitu? 2 miliar kalau misalnya omsetnya bukan miliar, misalnya 1 juta pieces. 1 juta kali kan 200 perak kan Anda untung 200 juta. Sedikit kok banyak. Ketoknya cuma 200 perak, tapi Anda di jaringan Anda terjual 1 juta pasta gigi. Keren apa keren? 200 kebanyakan. 25 perak. Begitu oleh cilik mana ya? Oh cilik lagi. 25 perak. Tapi 1 juta pasta gigi laku di jaringan Anda dapat 25 juta. Kira-kira gede apa gede itu? Kecil, tapi tiap hari ada. Volumenya itu 1 juta pieces. Cash KB, tidak ada yang utang. Sedap? Itulah rumus kaya sesungguhnya. Mindset harus dibangun ini, mindset ini. Jangan merasa minder dengan bisnis NASA. Ya. Silakan segera daftarkan diri Anda sebagai franchise sekaligus franchise di bisnis NASA dengan modal 200.000. Jadi, caranya adalah kalau ingin bisnis Anda NASA besar, ya, prospek banyak orang. Segera diminta mereka. Jadi, franchiser atau Anda jangan bilang MLM, tetapi cara saya ini Anda lakukan. Mindset ini dibuka. Orang kalau sudah terbuka mindsetnya, oh bisnisnya gini toh ternyata. Oh seperti ini toh ternyata MLM tuh. Ketika orang sudah terbuka mindsetnya, dia akan oke, saya mau. Apalagi cuma 200.000. Dengan bisnis yang begitu besar, dengan 200.000 resiko sangat-sangat super kecil, Anda nonton film 2 kali dengan pacar Anda saja udah di atas 200.000. Dan makannya itu pun hilang, pasti los. Ini mungkin Anda menjadi miliarder. Kenapa harus Anda? Betul apa betul? Oke. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah untuk mengembangkan franchise dan waralaba Anda di NASA? Ini PR-nya. Nah, kalau Anda sudah mampu mengajak orang, langkah-langkahnya yang harus dilakukan apa? Yang terpenting. Ya, nggak usah ilmu yang daki-daki, ajarkan cara sederhana. Nah, langkah yang pertama, Bapak Ibu, yang jarang sering dilakukan. Udah starter kit. Kebanyakan orang prospek, begitu sudah daftar, memang dibuka, ambil formulir pendaftaran, ngisi, daftaran ke stokis, habis itu tidak pernah dibuka lagi starter. Langsung diajari 8 langkah sukses, betul nggak? Tapi starter kitnya mah nggak pernah dibuka ini. Betul apa enggak? Ikut seminar menembus batas, nggak salah. Starter kit tidak pernah dibuka. Jadi dia semangat tinggi, nggak ngerti produknya yang didolopo. Nggak tahu. Marketing plan-nya seperti apa, dia nggak tahu. Ya, produknya apa, dia nggak tahu. Kan lucu. Ya, Anda mau bisnis tapi nggak tahu produk apa yang Anda jual. Kan aneh. Karena Anda nggak tahu, akhirnya Anda nggak menjual, Anda sendiri tidak membeli. Karena merasa tidak tahu. Karena tidak tahu, Anda tidak merasa butuh. Betul. Itu yang terjadi selama ini. Kesalahan fatal yang terjadi selama ini adalah itu. Maka langkah yang pertama adalah bedah starter kit. Jadi starter kit itu ada apanya ini, starter kit ini ada apanya. Itu harus dibedah dulu. Ya. Isinya apa toh? Nah, kan saya sudah buka satu. Nah ini kan, di dalam ini kan banyak sekali Bapak Ibu ya. Ya, oke nanti kita lihat aja di bedah starter kit ya. Nah, di starter kit itu ada daftar harga, ada katalog, ada kartu member, ada formulir pendaftaran, sampel produk ya, ada GRIS, ada Green Star, ada Propolis dan seterusnya. Nanti silahkan Anda buka satu persatu. Setelah mendaftarkan, kartu member dikasih nomor sementara, langkah yang pertama adalah silahkan periksa daftar harga. Ya. Periksa setiap produknya dan pelajari melalui katalog.
produk. Katalog produk itu di sini ada, betul enggak? Tapi ini kurang up to date. Karena produk-produk baru enggak tercantum di sini. Enggak mungkin perusahaan setiap ada produk baru nyetak lagi kan. Nah, makanya ada katalog yang online. Anda bisa download di Play Store. Betul lah, betul. Ya, kadang ada toh katalog di Play Store. Iya, ada. Kalau enggak, ya, karena di Google tuh banyak digital asset produk NASA, ya. Salah satu kelebihan base NASA, digital asetnya sangat lengkap di Google. Ketika Anda buka daftar produk, tek gitu. Misalnya ini. Kelihatan ini, bentar. Jadi kalau setiap membuka produk, biar kelihatan ya. Enggak kelihatan ya? Nah, ini daftar harganya ini ya, ya. Nah, misalnya ini. Wah, tetap enggak kelihatan? Sih. Kelihatan enggak, teman-teman? Ini masih kelihatan? Oh, belum? Kok enggak bisa, Mas Anton? Tolong, Bu. Di sini membesar kok, di sini tetap aja. Ya, oke, enggak apa-apa. Mungkin dikeluarkan dari slideshow. Kalau enggak, ya sudah, enggak usah diotak-atik lah. Jadi, ini daftar harga ya, kita periksa satu-satu. Misalnya ketika Anda buka pasta gigi NASA. Pasta gigi NASA. Anda cari di katalog sini, ajarkan Kak Google pasta gigi. Keluar tuh. Betul nggak? Manfaatnya apa, kandungan. Detail sampai testimoni. Wah, lorong tuh sakit gigi mari, sehat. Ini kan keren. Di katalog tidak ada itu. Testimoni tidak ada malah. Gitu. Tapi di Google mulai dari gambar, tulisan, video ada semua. Betul, betul. Apalagi, ini produk-produk rumah tangga nih. Misalnya susu kedelai, ini kecap, ini ada royal jelly, ada propolis, ya. Apa nih? Nah, ini untuk vape, ya. NSTM, ini Huang Ti, Wedang Woh, dan seterusnya. Anda bisa pelajari setiap produknya secara detail lewat katalog, lewat Google, ketik saja nama produknya. Sekau, susu kedelai NASA, keluar. Kecap Zena NASA, keluar. Apalagi, semua produk kesehatan, Vitanostin, keluar. Nasami, keluar semua. Dengan produk knowledge-nya, cara pakainya, sampai ke testimoni, sampai ke review mereka yang pernah pakai produk NASA. Oke? Nah, dan ini harus dibaca satu persatu ini daftar harga ini. Ya, mulai dari farm, kemudian produk rumah tangga, body care. Ram aku ya Mbak slideshow ini. Balikan lagi. Keluar dulu aja. Slideshow, currently. Bisa toh? Ya, saya lanjutkan sambil PR-nya ya, Mbak. Jadi periksa semua daftar harga, satu persatu. Ya, diperiksa. Nah, dengan memeriksa daftar harga, itu Anda akan mengerti. Anda akan mengerti. Wah, ternyata di NASA produknya macam-macam ya, ada 300. Mulai produk primer sampai produk tersier ada semua. Dengan memeriksa satu-satu, Anda akan tahu, oh ini saya butuh ini. Oh ini saya butuh ini. Oh ini saya butuh ini. Pasti akan muncul seperti itu. Setelah sekian lama saya nggak melihat daftar harga. Ya, jujur saja toh, kalau produk lama saya hafal. Tapi dengan produk-produk baru ini kan saya nggak hafal. Jadi sekian lama saya tidak melihat daftar harga. Tadi itu mencoba melihat daftar harga, langsung order loh saya ke kantor untuk memenuhi kebutuhan saya. Kalau pasta gigi sudah lah, ini standar ya, pasta gigi, kecap, serbuk beras merah, instan Nasami, ini sudah wajib lah. Karena itu kebutuhan saya sehari-hari. Tapi ada yang kebutuhan sekunder, bahkan kebutuhan tersier. Apa kalau tahu? Mouthwash.
penghilang bau mulut. Sanpro mood bos. Bos toh, selama ini aku jualan. Kan ini nggak mutu toh. Punya toko jualan kok beli di toko orang lain kan ini nggak dipakai nih Pak Ardi ini. Pak Ardi ini nggak mutu, punya produk sendiri kok nggak beli di tokonya sendiri, malah beli di tempat lain. Nah, ini salah satu kepetrukan saya di situ itu. Nah, dan ini saya yakin banyak yang seperti saya di kantor NASA tapi beli tempat lain. Padahal di NASA ada, benar apa benar yang terjadi. Setelah sekian lama nggak buka daftar harga, saya baru tahu ternyata di NASA itu ada spray dari. Lalu setelah usia, yang namanya usia sudah 50 tahun lebih, bau mulut itu tidak sesedap ketika remaja. Ketika mau mencium istri pun mikir 2 kali, jangan-jangan istri nggak mau nih. Ya, bener nggak Pak? Mesti ya. Nah, terus yang sesama 50 ini. Oh ya Mas itu ya 50. Nah, itu bau mulutnya tidak sesegar ketika masih remaja. Maka harus dipoles dengan mouthwash, makan permen. Seperti itu. Kemudian dengkul sudah nggak sedahsyat dulu. Gitu. Ah, saya kan mikir, buat sendiri. Apa ya nyari di Google? Sadar saya. Nah, satu ada Erasinov ternyata. Betul enggak? Untuk sendi, beli saya tadi pagi. Beli 2 botol. Saya makan langsung itu. Kolesterol saya tinggi, ngapain nyari di tempat lain obat kolesterol? Ternyata kita punya, apa namanya? Herbagin. Nah, itu. Ya, madu ternyata di NASA juga ada, yang untuk anak-anak juga ada. Coba. Keren kan? Kalau kita lapar, tengah malam, instan, oh NASA ada. Sudah ya, enak, lezat, bergizi tinggi, aman dikonsumsi. Kurang apa? Tampilannya profesional, tuh bingkisan wangun. Gitu. Ya, sudah bisa belum ini ya? Oh sudah, ya ini daftar harga ya. Nah di dalam starter itu ada katalog produk ini, informasi produk ya. Contohnya ini, kalau dibuka misalnya lecitin. Tapi ini tidak update ya. Yang update itu ya Play Store. Kalau enggak, pengen update lagi, langsung cari di Google. Kalau Google itu produk terbaru pun sudah banyak yang posting. Orang-orang kalau sudah posting di media sosial, di Google, di apapun itu sudah hak setiap orang. Ya tidak boleh marah. Karena dia sudah posting. Dan itu sudah kesepakatan di NASA, kamu berani posting di sosial media, sudah menjadi digital assetnya umum. Ya, siapapun itu. Karena kita saling membantu, saling energi. Nah, ini contoh di Play Store, katalog di Play Store. Ya, Anda bisa download di sini. Ya. Nah, itu langkah yang pertama. Ya. Jadi periksa daftar harga, kemudian tuliskan produk-produk yang Anda butuhkan. Tuliskan. Pasta gigi, absen, pantai, teh, kopi, serbuk beras merah, bau mulut ya, bos. Dan untuk, wah ini kalau saya ya, propolis, oh, kalau malam lapar, warung nggak ada yang buka, oh, asami, mie instan. Dan wah ini kalau pas luar kota nyetir atau apa capek-capek untuk Tanostin, boyok pegel-pegel, linu-linu, Erasinov, mata kok rodo kebyur-kebyur, OXPW. Udah, ada semua. Begitu Anda daftar semua yang Anda perlu Anda tulis. Ya, Anda tulis, langkah kedua, setelah meriksa produk satu persatu, silakan tulis produk apa saja yang Anda butuhkan, dan di NASA ada, yang di NASA ada. Dan Anda tertuliskan, langkah kedua ya, tadi kan periksa. Langkah kedua, tuliskan produk apa saja yang Anda butuhkan. Nah, setelah itu, ya seperti tadi saya agak lucu wong di NASA ada kok belanja di toko lain tadi. Setelah Anda tuliskan produk-produknya, ya, langkah berikutnya adalah silakan belanja semua kebutuhan Anda di NASA ke stokis terdekat di kota Anda. Itu langkah ketiga. Gak pakai tapi. Ya, caranya ngono. Ya, caranya begitu.
Jangan lupa bawa kartu member, tapi ya toh, jangan terus datang saja belanja ranggo kartu. Nah, bisnisnya nggak jalan kalau seperti itu, ya. Mau sementara, mau tertutup, tidak masalah, ya. Silakan Anda ke stokis terdekat, silakan Anda belanjakan kebutuhan yang sudah Anda tulis tadi. Karena kebutuhan itu suka tidak suka, dinasa tidak dinasa, Anda keluarkan duit untuk itu. Betul apa betul? Mas tagih kan keluar tiap bulan. Ngapain buku tempat lain kalau dinasa ada? Ibaratnya di toko Anda ada, kenapa tuku di tempat lain? Kan gitu. Logikanya kan seperti itu. Hanya dengan memenuhi kebutuhannya sendiri. Ya. Nah, itu langkah ketiga. Ya. Suka tidak suka, Anda keluarin budget tiap bulan untuk kebutuhan Anda. Cari dinasa mana saja yang Anda. Itu aja tugasnya yang ketiga. Keren toh, ora perlu 8 langkah sukses dulu lah, ini dulu lah. Ya. 8 langkah sukses nanti kalau sudah manajer, silver manager lah. Orang baru itu ini aja yang terpenting. Nah, langkah yang keempat adalah duplikasikan cara yang di atas. Sudah, itu saja. Rekrut, buka birthday starter kit, ya, periksa daftar harga, ke stokis belanja. Sekaligus daftar. Lakukan itu terus. Ya, lakukan itu terus. Itu langkah keempat, duplikasikan cara-cara saya tadi. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda punya A sampai L, ini 12 kaki. 12 kaki. Masing-masing ada 1.000 orang, tutup poin 100 hanya memenuhi kebutuhannya. Tidak perlu jualan loh nih. Hanya tutup poin memenuhi kebutuhannya sendiri dan minimal 100. Faktanya nanti 100 lebih. Saya kalau beli produk NASA itu bisa 500, bisa 1.000 poin per bulan. Nah, coba saya Royal Jelly ini sehari 1. Nah, sebulan 30 bungkus. Ini poinnya berapa saya sampai lupa. Kalau 100.000 katakanlah poinnya 20. 20 kali 30 berapa? 600 poin pompangan dewe ini. Nah, karena begitu saya kena gula, problem itunya bermasalah, problem kaki ketiga. Minum ini jenggerat lagi kok. Makan Royal Jelly ini. Ya, ada masalah. Yang penting ada duitnya toh. Dan orang-orang seperti saya kan banyak di sana. Kenapa nggak ada rekrut orang-orang seperti saya? Problemnya kan di situ. Ya benar ada yang nggak punya duit untuk beli, tapi ada banyak juga yang mampu beli. Itu sasaran Anda. Lebihannya trik saya ini akan ketemu seperti itu. Hanya dengan memeriksa dia akan tahu. Betul enggak? Di NASA itu ada pupuk toh. Pelemku karena tahu awoy. Ada berbuah di luar musim dengan power nutrisi. Oh, kan seperti itu. Kalau dia nggak periksa daftar harga, nggak mungkin tahu. Betul enggak? Ada yang untuk perbesar daun segala tadi. Ada QLES toh. Nah, aku jadi loh ini jujur saja. Betul lah, betul. Ini kita toh. Kunana 4 serasa perawan lagi ada toh ini. Yang diminum ada, yang dioles ada. Hanya dengan memeriksa daftar harga orang akan tahu kebutuhannya. Dan dia akan tersentuh kebutuhannya. Betul apa betul? Tanpa melihat daftar harga, tidak akan ketemu itu. Dan itu kesalahan kita selama ini dalam bisnis NASA. Tidak pernah memeriksa starter kit, tidak pernah bedah starter kit. Tapi dengan membedah daftar harga, orang akan tahu kebutuhannya apa. Oh 300 ya, maksudnya tidak ada 1-2 yang, ya toh? Kalau produknya hanya 1 doang, nggak butuh mas, nggak selesai. Nah ini 300 ya. Ampun, lipstick juga ada toh. Ya ampun, parfum juga ada toh. Night cream, day cream juga ada toh. Gitu. Oh untuk sampo ada, hair tonic ada. Kan baru tahu. Loh, penghemat bahan bakar juga ada toh mas. Boros sih, bahan bakar. Kalau pakai ini kira-kira ngirit berapa persen? Wah, persen, 20%. Kalikan ini ketemunya sekian untuk beli produk. Wah, lalu yang ngirit. Tuku aku. Betul. Efek memeriksa daftar harga itu
Dahsyat Bapak Ibu. Jangan disepelekan. Dahsyat sekali itu efeknya. Tadinya yang tidak butuh menjadi butuh ketika melihat produk. Benar enggak? Maunya ngajak istri main ke mall. Nggak ingin belanja, tapi sampai mall apa yang terjadi? Wah, bagus ya Pak. Ini jamnya bagus ya Pak. Akhirnya pulang sampai nggak bisa kabotan. Uang di ATM habis. Betul lah betul. Sama ketika kita orang daftar, periksa daftar harga, orang akan tahu, ini saya butuh, ini saya butuh, ini saya butuh. Tutup poin 1000 poin, keren. Baru gabung sudah 1000 poin. Tidak perlu jualan. Betul. Hanya memenuhi kebutuhannya sendiri aja udah 1000 poin. Itu yang saya kadang-kadang tadi malam nggak bisa tidur karena beberapa hari nggak bisa tidur karena saya begitu merenungkan, gila nih, goblok banget aku selama ini melakukan NASA kok keliru saya caranya. Gitu? Nah, kalau orang baru gabung, daftar selesai, habis itu 8 langkah sukses, mungkin daftar nama, konsultasi, dikonsultasikan apa, melakukan aja belum itu. Misalnya seperti, saya tidak menjelekkan loh, karena saya mengajarkan itu. Tapi ada tahapan-tahapannya untuk sampai ke situ. Nah, pertama ini yang terpenting. Gitu loh. Benar apa benar? Tidak percaya, lakukan saja. Karena saya introspeksi diri. Sekian lama nggak buka daftar harga. Begitu buka daftar harga, hari itu saya pengen belanja kok. Sama seperti Anda ngajak istri ke mall, tadinya jalan-jalan. Begitu lihat barang, belanja akhirnya. Uangmu habis para suami. Betul, betul. Itu yang terjadi. Mana, terbuka toh? Mas Pinghin? Nah, ya, jos ya. Nah, jadi kalau Anda punya 12 kaki, masing-masing kaki ini punya 1000 pelanggan yang tutup poin sendiri tadi, hanya memenuhi kebutuhannya. Minimal 100. Kalau mau 500, 1000 sudah beda cerita. Ini dengan tutup poin minimal 100 saja, omset Anda sudah 100.000, 100.000, 100.000. Kalau Anda punya 12 kaki, masing-masing 12.000, ini sudah pasti mereka diamond, Anda sendiri crown diamond. Itu sudah pasti, tidak mungkin tidak. Betul apa betul? Nah, sekarang A sampai L itu masing-masing ada 1000 pelanggan, tutup poin 100 sehingga omsetnya 100.000 poin. Penghasilan mereka A, B, C, D itu kurang lebih 2 juta. 20 juta rupiah. Menarik tidak? Kita sudah punya, ini sudah saya hitung loh Pak. Kenapa ketemu 20 juta itu pendekatan, naik turun di angka itu. Kalau tidak percaya, praktekkan. Yes. Punya 100.000 poin, 10 kaki, 10.000, 10.000, 10.000. Kalau nggak keluar 20 juta, potong leherku. Kurang lebih loh ya, saya bilang kurang lebih. Nah, Anda sendiri sebagai upline punya 12 kali masing-masing 100. Ini keren ini. Ya. Syarat tuh crown diamond itu berapa kaki? Kalau emerald 6 kaki sudah crown diamond, betul ya? Ini padahal 6 kaki sudah diamond, ini sudah triple diamond ini. Kalau ada triple crown diamond. Nah, penghasilan Anda 120 juta rupiah minimal. Keren apa keren? Ini fakta loh, Bapak. Betul, betul. Ini penghasilan Anda. 120 juta itu minimal kalau mereka tutup poinnya 100. Tidak mungkin memenuhi kebutuhan. Oh, saya aja royal jadi 600 poin sebulan. Belum anak saya juga ikut makan. Belum pasta giginya, belum kecapnya, belum minyak, belum propolisnya, belum mood bosnya. Macam-macam bargain. Sudah tadi 1000 poin lebih saya. Yakin. Tadi belanja 4 juta sendiri, 4,8 hanya untuk banyak sendiri. Masuk piring untuk lantai ini kan sabun-sabun untuk mencuci piring di lantai, rasa kopi, rasa serai atau apa terserah. Dan sehari-hari. Kalau Anda punya downline 1000 seperti saya, poinnya 1000 poin per bulan, keren apa keren? Dan orang seperti saya banyak. Kalaupun orang tidak seperti saya minimal 100 poin, banyak banget. Itu. Ya, ini loh yang Bapak Ibu ini. Kalau perlu buka 20 frontline, jangan 12. Ajarkan seperti saya tadi. Gabung, buka starter kit, bedah starter kit, periksa daftar harga, daftarkan sekalian belanja. Ikuti cara saya seperti ini ke teman-temanmu semua.
Daftar nama boleh dibuat, karena daftar nama itulah targetnya. Asal teringat masih manusia, tuliskan namanya. Lupa nama, ingat alamat, boleh. Kan gitu. Yang penting asal masih manusia, catat. Nah, daftar nama itu Anda datangi satu persatu, Anda tawarkan franchise, hypermarket di seluruh. Nah, saya akan ajak Anda untuk merenungkan apa kelebihan cara saya malam ini ya. Renungannya. Kelebihannya apa? Anda adalah product of the product. Apa itu artinya? Anda adalah testimoni produk itu sendiri karena Anda memakai. Betul enggak? Semua yang Anda rekrut adalah customer. Mereka sudah membuktikan produknya. Orang kalau sudah memakai produknya dan merasakan kalau cerita berbusa-busa atau setengah-setengah. Pasta gigi. Enak. Gigiku hilang ya? Betul enggak? Karena apa? Karena dia merasakan, dia menjadi testimoni, dia kesaksian produk itu sendiri. Product of the product. Orang yang memberi kesaksian karena memakai, betul-betul memakai, itu powerful. Dan ketika dia cerita, kadang-kala nggak mau jualan, hanya cerita, tapi terjual produk. Betul, betul. Terjadi penjualan alam. Karena cerita Anda, storytelling, telling story tadi. Saking semangatnya. Anda menjadi storyteller yang unggul, yang hebat. Karena Anda mengalami produk itu sendiri, product of the product. Seperti saya hanya cerita, aku tenang loh, saya nggak bohong loh Pak. Bu, makan ini langsung satu emplek, 16 kapsul. Ini Menara Monas kok. Serius itu. Padahal saya itu kena gula, kena diabetes, sempat nyentuh di angka 500. Pernah saya. Tapi nyatanya dengan ini, bisa digdoyo lagi kok. Gitu. Nah makanya saya boros. 30 pack sebulan. Tidak apa-apa. Wong efeknya kemana-mana. Tidak. Kesehatan yang lain. Ya tidak apa-apa. Selagi punya, kalau sanggupnya sebulan 1 pack, ya 1 pack saja. Apalagi masih muda ya belum perlu seperti saya. Gitu. Nah, kalau saya ada dan itu penting. Kalau sudah maya-maya penting dan mampu, lakukan. Anda naik beli jet pribadi juga boleh kok kalau Anda mampu. Gitu. Nah, kalau mampunya baru Gojek ya jangan naik jet. Kan gitu. Kalau mampu why not? Silakan, tidak ada yang melarang. Kan begitu kan? Ya, yang penting Anda punya, mampu dan membutuhkan. Ya, membutuhkan catatannya. Saya butuh dan kebetulan saya bisa. Kalau saya bisa beli tapi saya nggak butuh, ya saya nggak mau. Larang ya. Mahal ya, 100.000 lebih ini, 1 pack ini. Jadi saya harus mengeluarkan dana 3 juta sekian. Ya mungkin hanya 6 bulan atau mungkin hanya 3 bulan terus berhenti ganti produknya. Tidak apa-apa, yang penting sekarang recovery. Karena recovery-nya kemana-mana. Kan full nutrisi itu. Nah, kemudian terjadi penjualan secara alami. Otomatis. Ketika Anda punya pohon mangga, Anda pupuk por nutrisi, semprot nasa hormon, ya toh, biar nggak layu kasih glio, hamanya semprot pakai pestona, kelihatan sehat, buahnya lebat, orang akan tanya, kelemu manggamu ini seperti ini pakai apa ini? Ilmunya seperti apa? Anda buka, Anda nggak jualan, cuma cerita, aku pakai produk-produk NASA itu. Sambil lalu itu, niatnya rada dolan. Pakai NASA saya. NASA itu apa? Keren toh? Gak jualan loh. Ditanya NASA saja dia cuek kau itu. Bentar. Manggamu pakai NASA itu apa? Dicerita kamar. Saya berusaha. Tapi kalau orang kan jualan, wah langsung ngecap. Ini enggak, nyantai malah. Kayak nggak butuh loh. Mau beli apa enggak, bukan nggak penting buat saya. Seolah-olah kan gitu. Tapi yang denger itu pengennya setengah mati itu. Doang tok nggak pernah keluar banyak, keluar cuma 1-2 nyelengkir pangan ular atau lu punyamu itu pada gede-gede. Wah.
Dia saking pengennya kan kejar kemanapun. Tapi ini aku ada acara, harus dulu 10 menit, aku jelasin dulu lah. Tapi aku mau ada acara, harus dulu jelasin dulu ini. Pakai apa ini, betul enggak? Itu akan terjadi. Seperti saya makan royal jelly, saya ngomong gitu. Bro, tenang. Kami kaya kowe, kayak kamu, bro. Bro, tenan ora tenan, coba sendiri, nara percaya. Enggak menjual, tapi jual, betul enggak? Cuman cerita di Facebook yang japri banyak, yang minta videonya banyak. Loh, itu contoh saya tidak menjual, tapi terjual. Betul apa betul? Itu penjualan alami namanya. Kekuatan product of the product itu di situ. Substansinya business MLM itu sesungguhnya di situ. Saya belajar dari dulu seperti itu, tapi tidak pernah diungkap lagi. Orang lupa dengan pendidikan-pendidikan yang terlalu pusing, yang sulit-sulit. Saya tidak menjelekan yang saya melakukan itu, tapi itu ada tahapannya. Sehingga distributor tahu langkah pertamanya dan produktif. Bukan belum apa-apa dijali ilmu pendidikan malah mau mede. Yang mana yang mau saya lakukan ya? Malah nggak melakukan apapun. Betul lah, betul. Ada langkahnya sederhana, berdasar target, periksa daftar harga, daftar belanja selesai, lakukan. Aplikasikan, selesai. Pendidikan yang lain, langkah sukses, SMB, reseller itu tidak pengaruh oleh perang harga. Jadi kalau harga turun itu yang gulung komeng biasanya siapa? Yang menjual, yang tidak pernah menjual ya mau daftar harga, mau harganya hancur, gue pikirin, aku nggak jualan. Aku taunya punya kartu member ke stokis belanja, besok dapat bonus selesai. Sana Krustalik dijual lebih murah, sana Royal Jelly dijual lebih murah, V1 dijual lebih murah, nggak ngefek. Betul. Harga hancur tuh ngefek bagi yang menjual. Dan peraturan terakhir, produk-produk multilevel tidak boleh dijual di marketplace. Saya setuju. Karena esensinya bukan menjual, tapi terjual. Beda loh. Kalau menjual itu sengaja menjual. Ada yang jual lebih murah, komplainnya sampai berbagi santunya. Komplainnya sampai kemana-mana, perusahaan ikut pusing, upline ikut pusing gitu. Harus melacak siapa yang jual. Tak kepulih, semacam. Energinya habis. Itu besok dia bosan jualan selesai. Bela ini kemarin mati-mati apa gunanya? Yang dibela terus berhenti jualan. Betul lah, betul. Itu faktanya yang terjadi. Tapi kalau dengan sistem saya yang saya ajarkan malam ini, enggak pengaruh dengan harga mau akan periksa daftar harga, tuliskan kebutuhanmu, yuk ke stokis, daftar sekaligus belanja. Kan cara ini kelar. Dan dengan melihat daftar harga, akan sadar, ini aku butuh, iya aku butuh. Dan memang keluarin duit banyak kok. Itu loh yang kita tidak pernah memikirkan seperti itu. Seringkali kita menjual yang dia tidak butuhkan, betul apa enggak? Produk yang kita jual seringkali produk yang tidak kita butuhkan, yang tidak mereka butuhkan, tapi kita jor-joran promosi. Ya laku, tapi begitu hari-hari berikutnya dia tidak akan beli lagi. Karena produk itu dia tidak butuhkan. Dia tertarik karena promosi Anda yang jor-joran. Berani taruhan. Berani taruhan. Banyak MLM-MLM lama yang sekarang survive itu karena dipertahankan karena banyak pelanggan-pelanggan produk yang sudah stabil dengan itu rahasianya. Dan itu the real passive income-nya didatangkan dari situ. Bukan dari penjualan. Tapi yang dipakai dan produk yang terjual secara alami karena memang butuh produk itu. Kan keren. Bicara laku karena kebutuhan produk itu, ada kebutuhannya. Itu lebih sustainable, lebih langgeng. Ini yang kita cari. Betul apa betul? Oke. Omset lebih stabil daripada yang mengutamakan penjualan. Wah, bisa jualan rosmi 100 dus sebulan. Wah, senang bos, besok 1000 dus. Wah, senang jegrek, gitu.
Begitu harga hancur, ada yang jual di bawah harga, turun lagi. Wah, akhirnya komplain kemana? Gimana nih bikin bisnis NASA hancur karena harganya, wah sudah. Bagi seluruh dunia semua jadi terbelalak. Ya, ya. Kalau gini caranya nggak usah bisnis lagi lah. Karena akan berhenti. Tak tetap bisnis. Dengan cara saya. Alhamdulillah kalau kamu berhenti. Kayak mangkal teman. Alhamdulillah kalau kamu berhenti, pesaingku makin dikit kok. Saya tak fight dengan caraku saja. Yang tidak terpengaruh dengan. Ngerti enggak? Tidak terpengaruh oleh. Kemudian yang keempat, omset lebih stabil ya tadi ya. Kalau penjualan tuh begitu dia berhenti selesai. Saya pernah, Pak. Openi orang yang jualan pupuk. Itu sebulan 100 juta, hari ini 0 rupiah. Buktinya ada, enggak percaya silahkan ke kantor, tanya Mbak Ana. Penjualan pupuk saya waktu saya melayani konsumen saya. Tiap bulan rata-rata naik turun 100 juta. Kalau kenaikan harga, nganti adol omah, adol mobil gue pulaan itu. Ratusan juta order ke saya. Sekarang 0 rupiah. Kenapa? Karena dia hanya jualan. Tidak mengembangkan jaringan, hanya jualan. Selesai. Dan saya sadar betul. Makanya saya ya sekedar melayani sebagai konsumen. Tidak akan pernah bina dia, tidak perlu. Oh dia karakternya seperti itu. Tak tinggal dalam arti dalam pendidikan. Nah, maunya seperti itu kok. Layani aja nih ya omsetnya 100 juta. Nah, alamatnya di mana ya Pak Adi saya kunjungi? Ya enggak usah dan ini tipenya bukan pembangun jaringan. Nah ini hanya jualan, bukan pemakai, dia hanya menjual. Ketika ada distributor masuk ke konsumennya dia selesai. Harganya nggak main dong, betul enggak? Nah, dia waktu itu dia layannya di daerah pelosok-pelosok, member NASA belum banyak ke situ. Wah dia jaya, omset 100 juta, untungnya bisa di bawah 5-30 juta per bulan. Keren. Pernah saya masuk ke daerahnya, mahal kamu belinya. Lama-lama nggak laku 0 rupiah. Lah penjual yang membuat omset tidak. Tapi kalau cara saya tadi, omset karena memenuhi kebutuhan sendiri dan penjualan alami yang saya sampaikan tadi karena kesaksian kita jauh lebih stabil, jauh lebih sustainable. Dah percaya sama saya, itu ada surveinya, ada faktanya. Operasionalnya juga rendah, Bapak Ibu, benar nggak? Karena hanya tonggo teparu, teman sekolah, teman kongko-kongko yang direkrut itu aja, enggak usah jauh-jauh. Ya. Nanti kalau modalnya ada, baru yang luar kotanya ada rekrut. Dan sekarang dengan teknologi canggih seperti ini tidak perlu keluar kota, by phone, by WA, by video call. Keluar kotanya nanti kalau jaringan sudah berkembang, ada yang mau stokis. Sehingga cara saya ini cost operasionalnya rendah. Ini penting ya supaya tidak terlalu lama di masa kritis, nggak muntaber. Rendah operasionalnya. Hanya mengoptimalkan orang-orang sekitar yang dikenal ya. Kemudian yang keenam, sederhana dan mudah dipahami. Gampang enggak cara saya tadi? Gampang toh, silahkan gabung, periksa daftar harga, tuliskan yang Anda butuhkan, yuk ke stokis, daftar, belanja. Dikasihkan. Serius, benar-benar simpel. Tapi Anda lakukan loh ya. Benar-benar diperiksa satu persatu ya. Pasti omset. Saya sama saya. Wong saya yang sudah kawan gini aja periksa daftar harga, yuk belanja kok. Kan gitu aja. Lebih mudah diduplikasi karena sederhana, karena mudah dipahami, maka mudah ditiru. Mudah di setuju ya? Banyak orang itu belajar sungguh-sungguh, belajarnya sungguh-sungguh. Tetapi mengapa mereka tidak berhasil? Karena mereka belajar dan banyak ilmunya, tapi tidak melakukan. Dan bingung melakukan yang mana duluan karena saking banyaknya belajar. Betul enggak? Banyak nih, upline-nya ngajarkan ini, upline ini ngajarkan ini, benar ngajarkan ini. Ilmunya banyak banget, dia malah bingung. Karena yang saya mulai ya, ketika melakukan sesuatu yang tidak efektif, dia muntaber. Kalau cara saya ini menyenangkan. Mindset-nya dibuka. Ya, seperti minimarket kalau gini kita punya market tapi sederhana, enggak mikir karyawan, enggak mikir
pajak, nggak mikir macam-macam. Udah kan? Udah diurus semua perusahaan, danya rendah, 200.000. Dasar caranya juga. Tuh, mindset dibuka, caranya ditunjukkan, simple, sederhana, mudah ditiru. Itu rahasianya. Nah, ini rata-rata karena banyak ilmu malah bingung. Ya. Lebih baik menguasai dan fokus satu jurus tapi dilakukan terus-menerus setiap hari daripada menguasai banyak jurus tapi tidak. Kalau sudah baikkan. Lebih baik Anda nggak ikut apapun. Tahu ilmu saya yang simpel ini tapi melakukan. Setiap hari. Terus-menerus. Setiap saat. Anda akan sukses. Dan ini taruhan saya. Apalagi Anda ikut pelatihan-pelatihan macam-macam. Jurus satu ini Anda lakukan. Yang sederhana ini. Setiap Anda lakukan. Dan ajarkan supaya melakukan satu jurus ini saja. Saya hanya mengajarkan satu jurus malam ini. Nanti setiap kelas, setiap kemis, lalu saya ingatkan lagi. Jurusnya sudah dilakukan belum? Kan mengulang. Jangan pernah bosan. Nah ini rahasianya ini. Ya Anda ahli betul dalam satu jurus. Kali gelundung, itu yang saya mau. Oh iya, 200 nyok. Guys, ayo ke stokis, Pak belanja. Terus Anda kan mampu banget. Poin 300 poin, 400 poin, itu lah. Tidak jualan tapi poinnya di atas 100 semua itu. Dan merasa tidak apa ya? Coba Anda banyak orang diajak bisnis itu takut dulu karena apa? Disuruh. Betul enggak? Padahal jualan itu keliru dalam tanda kutip. Kalau penjualan alami terjadi secara alami itu yang benar. Kan gitu. Oh ini nggak perlu Anda jualan, tak kasih tahu caranya sini. Tahu caranya. Kalau ini kan gampang. Membuka mindset, tertarik peluk, langkahnya dia pasti beli. Saya nggak menjual karena dia butuh kok. Nah gitu loh. Itu yang kita perlukan seperti itu. Konsisten. Nah, menguasai satu jurus, lakukan terus Anda akan sukses. Bahkan melebihi apa yang Anda harapkan. Anda akan lakukan jurus saya ini terus-menerus dan Anda duplikasikan ke jaringan, mungkin obsesi Anda 10 juta per bulan, 2 tahun lagi 100 juta per bulan. Bisa terjadi seperti itu. Karena apa? Konsistensi. Air yang netes terus, batu pun bisa bolong. Karena ketetes bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Makanya itu yang bertanggung jawab stalaktit di gua itu karena air. Oh, kan kekuatan konsistensi akan menembus batas. Sesuatu yang Anda tidak kira-kira pun akan tercapai karena kau. Nah, malam ini ya seperti itu materi saya ya. Tolong nanti ini dikasihkan ke jaringan. Benar-benar dilakukan. Ilmu itu tidak ada gunanya kalau tidak dilakukan. Dan ilmu saya ini sangat sederhana, sangat simpel, mudah ditiru. Anda harus segera take action, tidak boleh pakai lama-lama. Oke, Anda malam ini pulang, tuliskan daftar nama Anda. Asal masih manusia, catat. Satu-satu Anda datangi, daftarkan ke NASA, periksa daftar harga, ajak ke stokis, daftar belanja. Lakukan. Kasih. Itu saja. Itu ya Bapak Ibu. Demikian materi dari saya. Mohon maaf kalau ada yang tidak berhati-hati. Semangat pagi! Semangat pagi! Sukses untuk semuanya. Terima kasih. Ya. Itu aja ya.